peer pressure gitu kan dari teman-temannya. Oh kalau kamu nggak pakai brand ini, kamu nggak boleh jadi teman kami gitu kan. Pertanyaannya adalah apakah seperlu itu gitu loh. Kadang-kadang yang namanya pressure itu bisa membuat orang rancu antara dia butuh atau dia sebenarnya cuma pingin aja. Kenapa sampai terjadi stereotip ini? Sebenarnya karena ada sudah sejenis surveinya yang memang mencatat bahwa orang-orang di generasi begini cenderung memiliki perilaku. Karena kata cenderung ini dihilangkan, akhirnya terjadi generalisasi bahwa semua jadi kayak begitu. Padahal saya juga punya staff-staff yang Gen Z dan cara kerja mereka, saya pribadi, saya enjoy banget kerja dengan mereka. Oh, oke. Karena cara berpikir mereka, kita mendengarkan berita itu. Oke, ini kenyataannya bahwa ada banyak yang bla 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 bla. Kalau saya jadi anak Gen Z, saya akan melihat berita itu dan saya akan mengatakan saya nggak mau jadi Gen Z yang kayak begini. Kenapa ya kok bisa sampai dinilai seperti ini? Saya nggak mau loh dinilai seperti ini. Hai Konvisto, bertemu lagi di Invest Talk, all about investment. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih memiliki mindset yang positif untuk generasi Gen Z dan Alpha, mungkin bisa juga untuk milenial. Kita langsung aja kenalan dengan Bapak Andrew. Bapak Andrew merupakan CEO dari John Robert Powers Indonesia. Halo Mbak Pak Chandra. Andrew. Iya. Yes. Gimana Pak? Kabarnya baik? Luar biasa. Dahsyat. Ya mungkin awal perkenalan dulu nih Pak. Di sini kan kawan-kawan kita sebutnya kawan Visto ya. Oke. Kawan Visto sini mungkin belum tahu nih Ya. Pak Andrew nih siapa sih gitu. Ya. Kerjaannya apa? Oke, Boleh Pak diceritain? Ya, halo kawan-kawan Visto semua. Saya Andrew Ardianto. Saya CEO John Robert Powers Indonesia dan John Robert Powers Indonesia sendiri adalah sebuah lembaga yang berfokuskan kepada pengembangan kepribadian dan komunikasi. Jadi kami di Indonesia sudah mulai dari sebenarnya dari 1985, tetapi saya pribadi baru menjabat jadi CEO dari tahun 2010. Oh oke. Ya udah cukup lama ya Pak. Yes, lumayan 2010. Lumayan lah. Oke. Ntar lagi masuk remaja ini ceritanya. CEO remaja. Ya CEO remaja ya benar. Di 2010 CEO baby ya. Iya, Karena CEO remaja. betul. Oke. Mungkin boleh dikasih tahu sedikit Pak di John Robert Powers Indonesia itu apa sih? Sebelum kita bahas tentang mindset ya. Boleh. Mungkin di sana banyaknya tuh usia berapa, terus apa sih yang mereka dipelajari di sana gitu Pak? Oke, baik. Jadi kami di John Robert Powers itu pada dasarnya ada dua macam program ya, program yang untuk individu dan program untuk corporate gitu ya. Jadi kalau program untuk corporate memang adalah untuk menyasar targetnya perusahaan-perusahaan, sementara kalau individu memang seperti kursus sifatnya. Nah, yang individu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kids, teens, dan adult. Oke. Jadi kalau kids itu biasanya anak-anak usia SD ya, yang jenjang-jenjang SD. Kalau teens itu jenjang SMP, SMA lah kurang lebih gitu ya. Dan biasanya kami kalau udah kurang lebih 3 SMA aja gitu kan, kami akan arahkan mereka ke adult gitu kan. Yang mana memang fokusnya masing-masing jenjang itu berfokus secara materinya mungkin kurang lebih hampir sama, tetapi cara pembawaannya untuk kids, untuk teens maupun untuk dewasa itu ya lebih dikontekskan pada usia-usia mereka gitu sih. Oke. Gitu. Ada perbedaannya nggak Pak antara kan dari 2010 nih ya, kan tapi marketnya tetap sama kan, Marketing, kids, ya. teens, Yes, and betul. adult itu. Betul. Ada perbedaannya nggak generasi yang dulu yang pernah Bapak hadapi dengan yang sekarang? Sangat berbeda ya. Makin kesini sebenarnya mereka ini makin kritis cara berpikirnya gitu kan. Jadi contoh aja gitu kan, anak di usia mungkin usia saya dulu waktu masih kecil gitu ya, di-expose dengan gadget itu tuh kayaknya, bahkan saya dulu inget banget waktu zaman SD main Nintendo aja, sama orang tua saya itu baru dikasih izin kalau pas lagi liburan atau pas lagi weekend gitu ya. Dan itu main itu ya udah pokoknya kita lihat gambar grafik yang kotak-kotak begitu, ya udahlah happy aja gitu kan. Tapi makin kesini makin mereka terekspos dengan berbagai macam media dan peralatan elektronik ya, terutama gadget ya. Dan akhirnya mereka jadi anak-anak yang sebenarnya makin kritis karena ekspos terhadap informasi itu makin banyak.
Oke. gitu kan. Nah, hanya memang yang kami arahkan sebenarnya adalah bukan kami kemudian mengajarkan mereka untuk nggak boleh pakai handphone, nggak boleh. Tapi mengajarkan mereka kalau untuk mereka menjadi orang yang bijaksana di dalam menggunakan gadget ataupun apalagi kalau sekarang kita bicara media sosial gitu sih. Itu yang paling membedakan sebetulnya expose mereka terhadap informasi sih. Oke, berarti mereka informasi apapun mereka jangan-jangan udah langsung cepat lebih tahu ya. Betul. Karena sesaking canggihnya teknologi dan mudah untuk dapat dari mana aja ya. Betul. Kita lihat aja deh di sekitaran kita sekarang gitu ya. Bahkan anak SD aja udah pada pegang handphone gitu kan. Orang tuanya udah pegangin handphone dan kadang-kadang yang memang bikin saya agak concern adalah belum apa-apa udah dibikinin handphone yang flagship gitu ya, yang brandnya canggih-canggih, yang harganya yang fantastis gitu ya. Dan simply sebetulnya kadang-kadang terjadi bukan hanya karena anaknya butuh, tapi karena memang peer pressure gitu kan dari teman-temannya. Oh, kalau kamu nggak pakai brand ini, kamu nggak boleh jadi teman kami gitu kan. Pertanyaannya adalah apakah seperlu itu gitu loh. Nah, itu sih. Nah, itu yang jadi concern yang memang kita bicara dari sisi kebijaknya menggunakan gadget ya, gitu sih. Oke, jadi emang semua itu bukan dari karena anaknya yang butuh ya berarti Pak ya, emang faktor lingkungan ya. Yes. Tapi ya gimana ya kalau kita jadi sebagai kadang-kadang antara pengen sama butuh jadi rancu gitu kan. Kalau kita udah kena pressure tertentu gitu ya, saya memahami karena saya juga mempelajari berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan human psychology gitu ya. Walaupun saya bukan psikolog gitu ya. Tapi kadang-kadang yang namanya pressure itu bisa membuat orang dari rancu antara dia butuh atau dia sebenarnya cuma pingin aja gitu loh. Nah itu sih. Tapi kan kalau untuk usia anak-anak belum tahu ya. Yes. Itu balik lagi berarti ke orang tua masing-masing. Betul. Jadi dan isu-isu yang sering terjadi dengan anak-anak Gen Z zaman sekarang gitu ya. Sebenarnya kan bukan salah mereka semata-mata loh gitu kan. Bukan berarti bahwa bukan berarti bahwa mereka tidak perlu berkembang, mereka sangat perlu berkembang. Tetapi mari kita lihat bahwa konteksnya seringkali justru kenapa mereka jadi seperti ini. Karena mereka dididik oleh orang tua mereka yang notabene mungkin adalah dari Gen X atau Gen Y, milenial. Betul. Gitu loh. Jadi dalam tanda kutip dosanya mereka sekarang ini adalah dosa orang tua mereka. Jadi orang tua sulit ya. Iya. Tapi kan nggak semua Gen Z begitu Pak ya. Of course, kita tidak bisa menggeneralisasikan itu gitu loh. Gitu kan. Tetapi kalau sampai kita sudah memunculkan, sampai kemudian sudah ada survei yang muncul, hasil-hasil bahasan tertentu tentang sebuah generalisasi sebuah generasi tertentu dari sebenarnya kan gini, dari zaman baby boomers sampai sekarang alpha pun gitu ya. Masing-masing generasi itu sudah ada stereotipnya masing-masing dan kenapa sampai terjadi stereotip ini sebenarnya karena ada sudah jadi surveinya yang memang mencatat bahwa orang-orang di generasi begini cenderung memiliki perilaku gitu loh. Nah sayangnya kan memang gini, karena kata cenderung ini dihilangkan akhirnya terjadi generalisasi bahwa semua jadi kayak begitu. Padahal saya juga punya staff-staff yang Gen Z dan cara kerja mereka, saya pribadi, saya enjoy banget kerja dengan mereka. Karena cara berpikir mereka, saya udah ajak mereka, ayo kamu kalau berani keluarkan ide-idemu segila mungkin gitu kan. Nah saya kerja dengan staff-staff model kayak begini gitu kan. Terus Bapak pernah penasaran nggak atau meneliti itu mereka bisa model seperti ini, latar belakang keluarganya seperti apa? Yes. Karena yang paling menentukan justru sebetulnya latar belakang keluarga. Jadi bagaimana anak-anak ini dididik di dalam keluarga mereka itu jauh lebih menentukan dibandingkan istilahnya mereka dibiarkan. Karena gini, anak-anak yang cenderung dididik secara values, secara perilaku gitu ya oleh orang tua mereka, dididik secara benar gitu kan. Mereka lebih istilahnya jadi. Gitu dibandingkan mereka lebih tough gitu kan. Dan mereka misalnya gini, keluarga walaupun mereka keluarga berada nih, ini tanpa melihat status sosial, gitu kan, mau berada mau nggak berada. Ada yang bilang oh karena privilege, enggak. Justru gini, justru mereka siapapun dari kita kan punya privilege masing-masing sebenarnya gitu kan. Tidak selalu urusan dengan duit gitu kan. Nah tapi waktu mereka dididik untuk mereka salah satunya nih ya belajar untuk earn sesuatu, bahwa kalau mereka pengen sesuatu then you go earn it
Ya kan? Kamu mau dapetin ini, ya udah kamu upayakan gimana caranya supaya kamu bisa dapatkan ini. Entah mungkin orang tuanya memberikan sejenis scorecard gitu ya, bahwa kalau kamu bisa mencapai nilai kamu nih tiap kali kamu dapat nilai bagus, papa kasih kamu 1 poin gitu kan. Nah, karena dari situ kan dia bisa ngumpulin sampai 30 poin, kamu boleh beli ini gitu kan, boleh beli ini gitu kan. Itu kan ada sebuah upaya untuk anak-anak ini belajar berproses gitu loh. Karena justru yang paling berbahaya adalah kalau belum apa-apa karena anaknya nangis, karena anaknya tantrum, langsung disodorin aja. Udah kamu udah gitu kan, dikasih es krim, dikasih. Dia harus tega ya, Pak? Iya, teganya dalam konteks karena karena justru kita sayang sama anak kita. Teganya adalah kita memikirkan apa yang akan terjadi dengan dia kelak. Kalau dia apa-apa tuh semua harus diturutin. Gitu loh. Ya kan? Bahkan saya ketemu di JRP sendiri nih. Itu ada anak-anak SD, ada nggak banyak sih, tapi ada anak-anak SD yang udah bisa ngomong investasi loh. Oh, really? Serius, Pak? Serius. Itu karena orang tuanya kali udah mengajarkan ya? Orang tuanya udah ngajarin financial planning dari awal gitu kan. Apa tuh, jadi penasaran Pak, Jadi apa? obrolannya bisa ngomong tentang saham, bisa ngomong. Wow, SD. Anak SD loh, gitu kan. Terus waktu saya tanya ini, dan ada satu anak yang memang specifically saya tanya gitu kan, kamu kalau gede kamu mau jadi apa? Saya akan terusin usaha papa, Pak, sir, gitu kan. Oke. Terus sekarang apa yang kamu lakukan? Sekarang saya sedang membangun skill saya, Pak. Ini anak SD loh. Anak SD, saya sedang membangun itu skill range umur berapa? Range umur berarti pada waktu itu anak ini sekitar mungkin 10-11 tahun maybe. 10-11. Iya, kelas 5 atau kelas 5, kelas 6 gitu ya. Dia terus saya tanya, terus kamu nanti apa yang kamu targetkan? Saya nanti akan kuliah, rencana sih kuliah, mungkin saya tentunya akan cari kuliah oleh papa, diajarin untuk cari kuliah yang memang sesuai dengan bidang yang ingin saya gelutin. Oke, bagus dong. Terus saya tanya, abis lulus kamu kemana? Abis lulus, Pak, saya mau kerja ikut orang dulu, Pak. Oh, udah pemikirannya sejauh itu ya? Anak-anak, saya nggak sampai, kamu 10 tahun. Iya. Tapi masih kebanyakan bermain. Itu masih bermain gitu kan. Saya makan nanti kerja ikut orang dulu, Pak. Kenapa? Karena saya nggak mungkin mulai dari awal. Saya nggak mungkin jadi belum apa-apa langsung jadi anak direktur gitu kan. Oke. Terus berapa lama? Ya kurang lebih mungkin 3-4 tahun. Oke. Setelah itu baru saya akan masuk ke perusahaan papa. Oke, kamu masuk dari perusahaan papa, kamu mau jadi apa? Saya mau belajar jadi karyawan dulu, Pak. Anak ke-10, saya kaget. 10-11 tahun, goodness. Iya. Dan udah punya pemikiran seperti ini. Visinya udah panjang gitu loh. Dan pada waktu itu saya ingat banget kalimat ini, beberapa tahun yang lalu saya ucapkan kepada anak ini. Nanti pulang dari sini, kamu bilang sama papamu, thank you from Mr. Andrew. Karena papa kamu udah mengajarkan sebuah nilai yang sangat baik. Karena dia bilang gini, kenapa? Saya tanya, saya iseng gak nanya, kenapa kamu mau jadi karyawan dulu? Karena saya nggak mungkin kenal stafnya papa saya kalau saya langsung jadi atas, Pak. Iya. Bisa pemikiran ini. Jadi sejauh itu. Saya melihat anak ini kenapa bisa punya pemikiran seperti ini? Pasti karena orang tuanya memberikan, menanamkan nilai-nilai yang benar dulu dari awal. Betul. Bahwa perjalanan hidup kita itu semua proses. Dan menurut saya justru orang tuanya sedang menginvestasikan sesuatu yang lebih berharga dari cuma sekedar ngajarin anaknya main saham gitu. Iya. Terus saya loh, wow. Itu bener-bener anak ini bener-bener membekas di dalam hidup saya sih secara personal. Gitu loh, pengalaman saya ngobrol dengan anak ini. Ini anak umur 10-11 tahun. Saya cuma mikir dulu saya 10-11 tahun ngapain nih. Jadi ada berinisiatif. Oh, berarti kalau untuk anaknya udah mulai besar, kita harus ngajak ngobrol seperti dia adult, dewasa gitu ya. Betul. Jadi pemikirannya. Betul. Jadi gini, saya juga ngajar tentang parenting juga gitu ya kepada parents gitu kan, bahwa justru di usia dininya anak, kita itu prinsip kita ini seperti segitiga kebalik. Gitu loh. Karena yang sering salah adalah di Indonesia seringkali segitiga normal.
Jadi Iya. makin di bawah Oke. makin dibiarin. Namanya juga anak kecil. Iya, Kan selalu iya, pembelaannya iya, begitu. iya. Justru keliru gitu kan, karena harusnya pola parenting kita itu segitiga kebalik. Oke. Karena makin di bawah, makin usia mereka sedini mungkin, tanamkan mereka nilai, kedisiplinan, tanamkan mereka hal-hal yang benar, gitu loh. Karena makin ke atas kita makin usia mereka bertambah, makin kita tidak akan bisa memaksakan satu nilai. Iya. Dalam tanda kutip. Gitu kan. Anak remaja itu begitu udah mulai masuk iya, remaja tuh masa-masa. harus betul udah mulai masa-masa rebelnya mereka Iya, kan, mulai betul. cari-cari diri yang Benar. sesuatu. Nah disitulah kita benar-benar baru bisa jadi teman, gitu loh. Oke. Jadi saya punya dua orang anak gitu ya, yang satu udah teens, yang satu masih pre-teens gitu kan. Dan mulai yang dulu waktu awal ya memang saya benar-benar tegas dalam menanamkan nilai gitu kan. Tapi buat anak saya yang teens sekarang apa yang saya lakukan? Saya nemenin dia. Dia mau ngapain ngobrol gitu kan, dia tanya dada. Ya saya duduknya sebagai teman, bukan lagi hanya sebagai ayah gitu loh. Iya. Gitu loh. Nah, tapi kepada yang pre-teens mulai agak mulai shifting gitu kan, pelan-pelan mulai shifting bahwa kalau saya jalan sama dia, saya mulai ngobrolnya hal-hal yang pemikiran-pemikiran ke depan gitu. Jadi dari dilatih ya untuk lebih berpikir logic and kritis gitu ya. Oke. Berarti sebenarnya kalau sekarang kan Gen Z itu lebih identik juga dengan pengen cepat kayak instan. Itu juga parenting juga ya Pak ya? Ya, itu jadi gini, itu Efek dari kombinasi parenting. antara parenting dan masyarakat sebenarnya. Kenapa? Karena gini, kita terlalu dijebak dengan kata-kata instan itu loh. Kopi instan, mie instan, semua serba instan. Padahal sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, nggak ada yang namanya instan. Yang disebut mie instan itu cuman sebetulnya hanya gimmick marketing yang istilahnya Penyajiannya cepat. iya, bahwa proses-proses awalnya bikin mie yang kalau di restoran-restoran bikin mie-nya itu udah di-cut. Udah cepet ya, nggak Cepat usah gitu. Udah jadi mereka tepung lagi betul. diolah. Saya akan lebih setuju dengan istilah mie cepat saji daripada mie instan. Iya. Gitu. Kenapa? Karena gini, contoh deh. Saya ini kadang-kadang saya tanyakan ini di kelas-kelas JRP gitu ya. Bahwa coba kalau lagi makan mie instan itu butuh berapa waktu untuk nyiapin? Banyak dari mereka yang mengatakan 3 menit. Iklan dong 3 menit. 3 menit, saya bilang 3 menit itu waktunya kamu ngerebus mie-nya. Iya. Tapi untuk nyiapin kalau itu mie-nya mie kuah, butuh waktu mungkin 15 menit sampai kamu bisa makan. Saya bilang. Betul. Gitu kan. Itu kan jadi gini, memang kadang-kadang kita pentingnya untuk parenting itu konteksnya adalah pentingnya untuk kita membangun critical thinking. Bahwa kita itu gak gampang kejebak oleh gimmick marketing. Bukan berarti gimmick marketing itu buruk loh ya, gitu ya. Tapi jangan sampai kita terjebak telan mentah-mentah, kopinya kopi instan. Yang namanya kopi instan aja mesti diseduh dulu, mesti diaduk dulu, gitu ya. Iya, Kemudian mesti nunggu agak dingin, betul. gitu kan. Karena kalau panas-panas nanti resiko bikin kanker loh. Gak instan langsung bisa Gak ada yang bisa, betul. Tidak seinstan ya. itu. Jadi setuju sih, ada prosesnya. Kita harus mempelajari bahwa ada pentingnya untuk kita berproses. Investasi kan juga begitu. Iya, betul. Nggak instan. Iya, kan zaman sekarang tuh kenapa kamu mau ambil investasi instrumen apapun deh gitu ya. Instrumen ini mayoritas mereka akan mengatakan, apalagi instrumen yang menjanjikan cuan gede gitu ya. Oh, karena dapat cuannya cepat. Saya mantan banker. Iya. Gitu kan, dan buat saya satu filosofi yang tidak akan pernah hilang di kepala saya adalah the higher the gain, the higher the risk. High return. High risk, high return. Saya bilang itu nggak akan mau pakai instrumen apapun kalau cuannya semudah itu dalam waktu cepat. Iya. Pasti ada resiko. Pasti ada resikonya yang besar, dan begitu ya, bukan berarti bahwa itu salah gitu ya. Ada instrumen-instrumen yang memang bisa berguna gitu ya. Tapi kalau kita nggak mempelajari dasarnya, kita tidak memiliki pemahaman yang paling fondasi dulu. Gitu ya. Ini takutnya nanti ke depan akan jadi generasi pengen cari cuan mulu. Iya, bener. Jadi malah kalah sama anak. Betul. Teens tadi ya. Malah kalah sama anak teens ini gitu, yang si anak 10 tahun ini udah jelas. Yang udah jelas itu banget tinggal gitu kan. Diarahin aja udah jadi sih Pak itu. Betul.
Kemudian lagi itu kan model bisnis yang sering kali dilakukan anak-anak zaman sekarang. Ujung-ujungnya mainnya di F&B. Kalau saya tanya mau jadi apa, mau jadi entrepreneur, oke, apa yang kamu mau lakukan? Kamu mau buka bisnis apa? F&B, buka resto, buka kafe. Saya bilang saingan kamu udah banyak. Iya, betul. Kenapa nggak kamu belajar untuk sesuatu mencari yang sifatnya niche? Iya, keahlian. Yang keahlian yang memang benar-benar nggak ada orang lain miliki. Betul. Kuliah, saya nanya anak-anak kuliah, kamu mau ngambil jurusan apa? Banyak sekali mereka mengatakan mengambil di dunia digital marketing. Karena lagi hype. Lagi hype. Saya bilang, kamu tahu nggak kebutuhan untuk seorang digital marketer di dalam perusahaan? Itu tuh dalam satu perusahaan tuh nggak banyak loh yang nyari. Satu perusahaan itu misalnya gini, satu perusahaan dengan skala 20 sampai 50 orang gitu ya. Cari digital marketer berapa orang? 2 atau 3. Sementara di dalam satu angkatan kamu ada berapa ratus orang. Iya. Gitu kan. Dan belum tentu mereka benar-benar membutuhkan jasa digital marketer. Iya. Gitu loh. Itu kalau mau kerja ikut orang. Jadi satu-satunya cara ya kalau udah kayak begitu mau lebih efektif mereka kerja sendiri. Tapi kan kita tahu bahwa membangun bisnis sendiri tidak semudah itu. Tidak mudah, iya betul. Gitu loh. Jadi cara berpikirnya yang sifatnya terlalu kolektif ya. Apa-apa pokoknya lagi ngikutin tren, lagi ngikutin hype. Nah, ini kalau zaman sekarang orang pada bilang FOMO itu gitu ya. FOMO. Mental FOMO-nya ini FOMO tuh nggak salah buat saya. Kalau kita tahu ngarahinnya. FOMO tren olahraga hidup sehat itu FOMO yang bagus. Oh iya, betul. Ya, FOMO tren untuk kita punya membangun investasi gitu kan, punya mental investasi, mulai belajar bahwa kalau kita kecilnya terlalu sering diajarin nabung tapi belajar investasi. Nah, FOMO yang kayak begini bagus. Betul. Tapi kan kalau FOMO-nya cuma gara-gara ini kalau saya nggak ikut trending, saya nggak gaul gitu ya. Buat saya no. Iya. Suatu pemikiran yang salah ya. Betul. Jadi kita harus bisa mengarahkan cara berpikir kita pada hal yang benar gitu loh, bukan cuma sekedar sesuatu yang saya sering sebutnya itu cuma naikin dopamin sesaat aja. Bener. Habis itu pusing lagi gitu kan. Dapat duit gede gitu kan. Dopamin naik kan. Habis gitu merah gitu kan. Begitu hijau kita happy gitu kan. Begitu merah kita kortisol yang keluar semua gitu kan. Hormon-hormonnya. Iya. Oke. Terus gimana nih Pak menyikapi Gen Z, kan berita terakhir tuh banyak yang kena PHK. Jadi korporat perusahaan besar tuh nggak mau memperkerjakan Gen Z. Terus dari sisi kita nih kalau menjadi Gen Z-nya sendiri gimana supaya mereka bisa berubah gitu mindset-nya? Saya belajar sebuah prinsip yang disebut reframing ya. Bahwa begini, kita mendengarkan berita itu, oke, ini kenyataannya bahwa ada banyak yang bla 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 bla. Kalau saya jadi anak Gen Z, saya akan melihat berita itu dan saya akan mengatakan saya nggak mau jadi Gen Z yang kayak begini. Kita harus kontra. Betul. Ya. Kenapa ya kok bisa sampai dinilai seperti ini? Saya nggak mau loh dinilai seperti ini. So apa yang harus saya lakukan? Misalnya gini, bukan cuma sekedar planning, tapi sebuah tindakan nyata. Apa yang perlu saya lakukan supaya saya nggak dianggap sebagai generasi yang istilahnya gini, kan berbagai macam julukannya ya, generasi strawberry lah, generasi apa gitu ya. Supaya saya nggak jadi Gen Z yang di stereotipkan ini. Saya harus lakukan apa? Apa yang harus saya bangun dalam hidup saya? Perilaku-perilaku apa? Nah, salah satu misalnya gini kan. Saya pribadi belajar satu hal yang sangat penting untuk menurut saya dikuasai oleh bukan hanya Gen Z tapi semua orang di Indonesia, itu adalah punya mental pembelajar. Berarti ngasah skill. Bahwa gini, ngasah skill apapun dan kita kan gini. Sekarang ini ya. Saya di dunia karena saya juga seorang praktisi digital marketing di dunia media sosial. Bukan sekali dua kali saya mendengarkan orang komentar, "Alah ujung-ujungnya jualan." Lah, saya bilang kalau ujung-ujungnya jualan malah lebih baik daripada ujung-ujungnya ngutang kan? Iya. Ada ujung-ujungnya menjerumuskan. Ada ujung-ujungnya menjerumuskan gitu kan? Alah, ini paling ujung-ujungnya jualan kelas. Loh. Lah orang sekolah itu juga jualan kelas loh. Iya, betul. Gitu kan. Jadi sebenarnya terus abis itu ujung-ujungnya jualan buku. Ini ada ilmu loh. Iya. Ada orang yang mau berbagi, betul. Ada orang yang mau berbagi ilmunya, lalu dianggap bahwa ujung-ujungnya selalu pakai istilah ujung-ujungnya. Saya bilang, ya
pertanyaannya adalah kalau itu memang berguna, kenapa enggak? Gitu loh. Karena saya belajar untuk salah satu ilmu yang paling susah dipelajari oleh semua umat manusia, bukan hanya di Indonesia. Itu adalah ilmu untuk jadi rendah hati. Iya, karena kalau udah posisi di atas agak sulit ya. Gitu kan. Atau kita merasa bahwa kita udah skillful di situ. Iya. Rendah hati itu kan kita berarti belajar dari siapapun. Kita siap untuk belajar dari siapapun. Bahkan kadang anak kita sendiri pun, kalau saya di JRP, murid saya di JRP pun, anak umur 10 tahun bisa ngajarin saya sebuah mindset yang menurut saya, wow. Loh, maksudnya saya harus jadi rendah hati, cukup rendah hati supaya saya bisa melihat bahwa di dalam setiap perkara dalam kehidupan saya ada pembelajarannya. Kalau ada orang yang cuma dikit-dikit ujung-ujungnya jualan, kalau dikasih gratis nggak pernah datang. Terus ya. Betul, sekolah itu harusnya gratis. Saya bilang, mau gratis mau enggak? Pertanyaannya belajar enggak? Kalau sekolahnya digratisin, emang situ mau belajar? Ya pasti enggak lah. Nah itu gratis, dia pertanyaannya kan gitu. Seminar, seminar, begitu seminar gratis datang gitu kan. Tapi action, no, nggak ada actionnya. Nah itu kan. Jadi menurut saya kembali kepada pertanyaan tadi gitu kan. Semua generasi bukan hanya Gen Z gitu ya, harus bisa melihat bahwa apa yang distereotipkan ini, ingat ya bahwa apa yang distereotipkan ini bukan generalisasi, gitu loh. Stereotip ini ada karena ada sebuah survei yang menggambarkan bahwa mayoritas itu berarti di atas 50%, gitu. Di atas 50% orang-orang di generasi begini cenderung memiliki kebiasaan begini. Kalau udah namanya cenderung, berarti itu bukan ilmu pasti. Iya, bukan ilmu pasti, gitu loh. Ya kan, bahkan statistik aja selalu ada anomalinya. Statistik itu selalu ada deviasinya. Iya betul. Ya kan, manajemen risiko gitu kan, kita bicara investasi, manajemen risiko itu selalu ada persentasenya. Gitu loh. Nah, sama gitu kan. Kalau saya alih-alih daripada saya mikir bahwa masa sih saya distereotipkan begini gitu kan. Misalnya nih ya, ambil aja angkanya kasarannya 64-36 gitu ya, 64% sama 36% gitu kan. Kenapa nggak saya mengajarkan diri saya untuk jadi yang 36% ini? Gitu loh. Saya nggak akan takut jadi kaum minoritas. Kontraknya ya. Gitu kan. Kalau memang kaum minoritas ini ternyata berkualitas. Gitu loh. Ya kan. Kalau 36%, hanya 36% yang dicap bahwa ini gensi baik, gensi yang benar, saya mau jadi yang 36 ini. Gitu berarti mindsetnya harus benar-benar dirubah, dibalik, dan mungkin harus ada tutup dulu gitu Pak, media sosial dan lain-lain biar nggak ini. Jadi fokus ngasah skill. Mungkin bukan ditutup 100%, karena saya yakin hampir tidak mungkin itu terjaga. Tapi satu yang lebih mudah adalah belajar untuk mensortir. Mungkin belajar untuk memfilter informasi, betul. Kalau nonton podcast, nontonlah podcast yang berguna nih. Iya, dengerin podcast yang di dengerin jalan. podcast gitu kan, dengerin podcast yang berguna gitu kan, jangan cuma sekedar yang lucu-lucuan doang. Bukan berarti salah loh gitu kan. Saya jangan cuma sekedar kalau nonton TikTok gitu kan, tontonlah TikTok yang misalnya isinya pembelajaran, bukan cuma sekedar meme doang atau lucu-lucuan. Karena gini, orang Indonesia tuh mayoritas senengnya yang lucu-lucu gitu, which is nggak salah sih gitu ya. Tapi biar ya diimbangin gitu kan, diimbangin dengan sesuatu yang berguna, yang memang benar-benar bikin kita itu ngisi skillnya kita, gitu loh. Iya. Gitu kan. Betul. Apalagi belajar sekarang juga udah banyak ya Pak, banyak sekali toolsnya. Murah, ada yang gratis lagi kan. Saya ingat banget zaman dulu gitu kan, kadang karena saya kuliah jarak jauh dengan luar negeri gitu ya. Saya nunggu buku itu tuh sebulan sendiri, nunggu buku datang gitu kan. Jadi kalau saya udah mau ganti semester, saya beli bukunya itu harus sebulan sebelumnya. Karena kalau enggak itu buku telat datang, good luck aja gitu kan. Apalagi saya dulu di kota kecil, di kota Malang gitu kan. Gitu kan. Buku itu telat datang, ya udah saya seminggu 2 minggu pertama ketinggalan gitu kan. Nah, sekarang e-book di mana-mana gitu kan. Dan menurut saya justru di atas semua investasi keuangan yang diperlukan, investasi untuk skill ini jauh lebih penting. Karena gini, kita mau jago investasi keuangan apapun kalau skillnya 0, ya tetap aja boncos juga kan. Mau investasi juga harus ada skill memang. Betul, mau investasi banyak kan juga harus dipelajari. benar,
gitu kan. Nah, cuman kan orang-orang zaman sekarang ini saya ingat banget waktu pertama kali saya dulu belajar investasi gitu ya. Kampus di kuliah saya pada waktu itu hari pertama pertemuan diajarinnya judi pacuan kuda loh, Mbak. gitu. Judi pacuan kuda. Itu belajar investasi. Belajar investasi gitu kan. Nah, lalu gini, setelah karena gini dia dapat dosen saya ini dapat gelar PhD-nya karena dia risetnya adalah judi pacuan kuda, bahwa judi pacuan kuda itu bisa dihitung. Oh, oke. Ada ilmunya. Ada ilmunya gitu kan, bukan cuma sekedar taruh duit gitu kan. Iya. Oke, nah kemudian dia setelah kita lihat kayaknya ini, tapi dia bilang memang terlalu susah kalau kamu belum apa-apa udah ke judi pacuan kuda. Diajarilah ke investasi. Oke. Jadi saya ingat banget gitu kan. Oh, jadi dia mengajarkan bedanya antara gambling sama investment. Oh, jadi mau kasih tahu ini. Jadi ini gambling aja ada nilai, ada perhitungannya loh. Perhitungannya, iya betul. Apalagi betul. investment. Iya. Nah, dia ngajarinnya. Dan itu nempel banget di kepala saya gitu kan. Okay. Dan buat saya ini pembelajaran penting gitu. Nah, yang kayak begini nih kan zaman sekarang orang pinginnya kenapa Instan. main saham? Karena ini lagi sahamnya hype, bagus ya, gitu kan, lagi naik. hype gitu kan. Padahal Terus pas masuknya udah di atas. Iya. Ya udah Mateng langsung kan. kena Langsung habis gitu kena merah, lilinnya jadi merah. Itu jadi kayak kita yang pacuan kuda gitu. Betul, ya Pak ya. betul. Bahwa ternyata jadi dia cerita gitu kan, bahwa dia sengaja taruh di kuda yang tidak terlalu jadi unggulan, bukan underdog tapi tidak dianggap unggulan. Tapi dia perhitungkan kondisinya udah yang unggulan ini, dia riset dulu semuanya. Dia taruh gak banyak, cuma $20, menang. Sampai diwawancara TV lokal katanya. Saya bilang, wow. Ternyata gitu juga ya. Ternyata bisa dihitung gitu loh. Nah, ini kan investasi kan juga malah apalagi Iya, investasi. apalagi harus Lebih riset ke clear gitu kan. dalam-dalamnya. Betul. Lebih dari riset yang kuda tadi, Pak. Yes. Gitu kan. Betul. Nggak yang dikit-dikit pakai istilah apa to the moon Iya. gitu kan. Memang ya nggak bisa to the moon kalau nggak belajar dari bawah dulu. Iya, betul. Ya kan nggak pernah bangun spaceshipnya, gimana mau to the moon gitu loh. Iya. Semua juga harus dari awal Ada ya dicoba ya, fundamentalnya. fundamentalnya. Betul. Oke, jadi balik lagi tetap Gen Z atau nanti Gen Alpha menghadapi kan ke depan tantangannya semakin banyak ya Yes. Pak. Semakin dunia tuh semakin kompetitif. Untuk Gen Z yang udah bekerja atau yang udah ya maksudnya kalau mau merubah lebih baik lagi masih bisa gitu Pak ya. Sangat bisa, Merubah sangat mindset bisa. gitu ya. Mengubah perilaku itu sebenarnya sangat bisa dilakukan gitu kan. Oh, satu lagi ini tambahannya. Zaman sekarang itu kan banyak orang yang mudah sekali melakukan self labeling. Self labeling dalam arti secara karakter ya. Misalnya sebutnya pakai huruf-huruf apa gitu kan, I gitu kan. Saya introvert, extrovert nah itu kan. Iya. Saya bilang itu perilaku gitu loh. Namanya perilaku pasti bisa diubah. Kita nggak pernah yang namanya introvert itu 100% introvert. Oke. Semua orang yang belajar psikologi yang benar gitu ya, pasti akan mengatakan bahwa nggak ada yang namanya orang tuh 100% introvert atau 100% extrovert. Semuanya hanya sifatnya lagi-lagi kecenderungan. Dan pada akhirnya sebenarnya bagaimana kita, apalagi kalau udah introvert dikit-dikit, aduh social battery gua habis. Saya bilang baterai handphone aja sekarang baterainya tambah lama tambah bagus loh. Iya. Masa orang yang bikin baterai enggak gitu kan? Iya, betul. Iya kan? Masa social battery kita nggak pernah ke upgrade gitu kan? Atau kalau misalnya ekstrovert gitu, saya soalnya orangnya ekstrovert tuh gue kalau nggak ketemu orang, kalau gue sendirian malah stres gitu. Saya ekstrovert dan saya bisa enjoy itu. Tinggal pertanyaannya adalah, nah ini kuncinya, mental kita cukup elastis nggak? Gitu loh. Itu sih. Jadi ini berlaku bukan cuma buat Gen Z ya, tapi juga para semua generasi, bahwa mental kita ini cukup elastis atau tidak. Untuk punya mental pembelajar, mental kita harus elastic enough. Oke. Ya. Jadi tetap ya kalau untuk Gen Z yang sekarang harus upgrade skill, sama Gen Alpha mungkin ya tadi bisa mencontoh yang parenting tadi Pak ya. Betul. Itu mengajak Sangat anaknya perlu. untuk berpikir jauh ke depan. Iya. Dan sedini mungkin juga harus ditanamkan harus berinvestasi. Yes. Betul ya Pak ya? Oh yes, sangat sangat perlu gitu kan. Saya percaya bahwa gini loh. Kita sebenarnya gini,
kan ada tadi saya sempat ngomong tentang menabung dan kalau kita kecil terlalu diajarkan menabung. Sebetulnya ya nggak ada salahnya gitu loh. Tapi jangan kemudian serta-merta bahwa investasi pun sebetulnya adalah salah satu bentuk dari menabung kan. Cuman beda bentuknya, beda formnya, beda metodenya gitu ya. Dan buat saya ya tinggal kita yang orang tuanya kita ngarahin anak aja kan. Pinter-pinternya kita ngarahin anak, oke nak, kamu di sekolah kamu udah diajarin nabung nih. Nih ya papa ajarin nabung kamu yang hasilnya itu memang mungkin lebih berpotensi dapat hasil yang lebih baik. Maksudnya gini, kita tinggal menggunakan daripada kita istilahnya nyinyir. Kan sekarang tuh kan apa-apa nyinyir di media sosial, daripada kita nyinyir di medsos. Kenapa nggak kita sebagai orang tua kita meluruskan cara berpikirnya anak ini pada sebuah pemikiran yang benar, gitu loh. Itu sih sehingga lagi-lagi ini concern saya gitu ya. Generasi selanjutnya, generasi penerus kita tuh bukan jadi generasi yang tukang kritik, tapi jadi generasi yang kritis. Kritis ya, beda ya, tukang kritik sama tukang kritis. Kritik sama kritis itu beda gitu kan. Tukang kritik itu biasanya cuma ngeliat segala sesuatu salah aja. Iya sih, betul. Nyinyir tadi jadinya. Nyinyir gitu kan. Sementara generasi kritis itu adalah bisa melihat sebuah situasi dari angle yang berbeda-beda. Gitu loh. Perspektifnya itu dia perluas perspektifnya sehingga dia bisa melihat dari kenapa saya nggak lihat dari angle ini ya. Dan dia menemukan angle yang justru berguna buat dia. Iya. Gitu loh. Nggak cuma sekedar pokoknya lo gini ya itu tadi ujung-ujungnya jualan lah, ujung-ujungnya buka kelas. Nah, itu generasi tukang kritik. Iya, betul sih Pak. Jadi emang harus generasinya dibikinnya generasi kritis ya. Yes. Gitu memandang semua dengan ya semua emang ada baiknya. Betul. Dan gimana caranya Pak untuk mengubah mindset Gen Z juga nih supaya kan karena FOMO atau YOLO, jadi mereka tuh hanya hidup untuk hari ini, gak memikirkan masa depan. Ya. Nah, saya belajar dari salah satu mentor saya. Gitu. Satu kata yang namanya berguna. Kayak tadi saya katakan, FOMO itu tidak buruk, gitu loh. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita ngikutin FOMO yang ini, tren yang ini, berguna apa enggak buat kita? Tren ngantri berjam-jam untuk sebuah merchandise berguna nggak? Oke, for fun, oke. Tapi kalau kemudian gara-gara itu sampai kita tahu beritanya, saya nggak perlu sebut mereknya gitu ya, kita tahu beritanya sampai ada orang berantem gara-gara ngantri dan sebagainya, terus bilang, is it useful? Iya. Gitu. Is it worth it for you? Gitu kan. Nah, tapi kalau FOMO, bahkan gini, FOMO tentang kesehatan pun ada orang yang FOMO saking FOMO-nya sama kesehatan nggak belajar ilmunya secara benar. Akhirnya konsumsi ini itu malah ngaco semua, berantakan semua. Nah, jadi istilahnya gini, kembali lagi bahwa contohnya ya, ini cangkir. Tapi dalam pemikiran kritis kita nggak akan ngomong ini cuma cangkir. Kita bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah wadah untuk menampung air. Iya. Kalau di dalamnya ada permen, saya kan bisa mengatakan ini bisa dipakai buat permen juga loh. Iya. Nah, itu kan cara berpikir yang makin lama makin luas dan sebenarnya buat kita jadi berguna. Kenapa? Karena gini, kalau kita membangun cara pikir kritis, orang yang cara berpikirnya kritis, dia akan jadi orang yang bijaksana. Oke. Nah, itu yang harus dimiliki oleh setiap generasi, termasuk generasi Z. Iya. Bahwa ini is it worth it for me? Saya ngikutin kayak begini cuman sekedar karena hype sesaat, ataukah saya memang benar-benar serius mau menekuni ini? Oke. Gitu loh. Karena kalau enggak itu nggak usah Gen Z gitu kan, Gen Y aja dulu udah dapat stereotype bahwa nggak bisa long last di sebuah perusahaan, gitu kan. Itu yang milenial tuh. Kayaknya kaum milenial banyak yang lupa ini gitu ya. Ini nyalain Gen Z. Udah ganti soalnya stereotipnya udah bergeser. Udah gitu sekarang kan. semua mindsetnya Gen Z, gitu. yang disalahin terus Gen Z. Tapi kembali lagi bahwa bisa nggak sih kita melihat sebuah situasi itu dari angle yang berbeda dan kita menemukan yang berguna buat kita, kebergunaannya itu ke kita. Oke. Nah, itu sih. Jadi kita nggak apa-apa menjadi satu orang berbeda ngelawan yang market lagi hype gitu ya. Of course. Kita mau jadi saya selalu punya ilustrasinya gitu. Kita mau jadi pilihannya, kita mau jadi ikan koi
yang memang indah, tapi dia nggak bisa ngelawan arus. Oke. Tapi Iya. ataukah kita mau jadi ikan salmon, terutama salmon Alaska yang bahkan bisa sampai manjat air terjun, Bisa loncat ya. ya kan? Kita punya pilihan mau jadi burung gereja yang begitu kena angin kenceng terus kemudian kita kehampas, atau kita mau jadi burung elang yang begitu ada angin kenceng justru malah terbangnya makin tinggi. Itu pilihan, Iya. gitu loh. Dan itu bukan sifatnya pilihan secara fisik tapi pilihan secara mental. Jadi udah nggak ada alasan ya Pak ya untuk nggak bisa, saya Itu kerjanya excuse. ini, itu excuse. Nggak bisa itu karena belum terbiasa Iya. aja sih. Nggak usah berbondong-bondong ngikutin. Oh Gen Z tuh emang harusnya kerjanya jadi content creator Oh, atau iya. jadinya entrepreneur, nggak Betul, harus ya. nggak usah. Maksudnya gini, boleh jadi content creator, tapi pertanyaannya kontenmu berguna nggak? Nah itu, ya kan. Terus pertanyaannya itu bisa sustain kita punya income nggak? Ya kan, karena kalau semua orang jadi content creator gitu kan, terus Siapa yang bisnis, nonton? ya, siapa yang mau nonton gitu loh, gitu ya. Kami aja di GRP nih ya kan, kami juga ada, kami kan juga ada konten-konten gitu kan. Tapi tujuan dari konten ini bukan untuk kami sekedar jadi content creator gitu loh. Tapi content creator kami punya konten ini tujuannya adalah menarik kepada bisnisnya kami. Oke, ada tujuannya. Sama kayak podcast ini kan, Iya. gitu kan. Mengajarkan, memberikan edukasi supaya orang bisa belajar investasi sama-sama. Betul. Nah gitu loh. Jadi bahwa kalau cuman content creator cuman ngomong-ngomong ngalor ngidul nggak jelas gitu ya, I don't think that's quite useful, you know. Gitu loh. John Maxwell punya konten juga dan saya suka banget gitu kan, John Maxwell, Simon Sinek, waktu mereka kasih konten-kontennya mereka tuh insightful, tapi bukan kontennya yang menentukan, tapi apa yang di dalam sininya tuh. Gitu loh. Nah itu yang saya rasa untuk menjadi content creator yang bener harus ininya mesti ada isinya dulu. Iya, setuju sih Pak, betul. Karena kalau sisanya video apa itu bisa sendiri pun sekarang udah bisa gitu ya. Yang penting inti kontennya ya. Intinya gitu kan, waktu kita menyampaikan sesuatu gitu. Saya punya sahabat yang sekarang anaknya berdua udah menjadi content creator. Masih remaja anaknya. Masih remaja jadi content creator dan kontennya bagus. Menurut saya bagus. Kenapa? Karena memang sama orang tuanya diarahin. Kalau kamu mau jadi content creator, kamu harus kasih nilai-nilai yang bener. Kasih pembelajaran yang baik. Nah, buat saya ini loh, kalau mau jadi content creator tuh yang kayak begini. Nggak yang cuma sekedar joget-joget gitu. Nggak salah juga ya, joget-joget juga tidak salah. It's for fun gitu loh. Tapi apa kita bakal sustain dengan keadaan itu? Iya, betul sih Pak. Itu berpikirnya harus lebih panjang lagi. Betul. Gitu ya. Apakah jangan sampai hanya karena hype sesaat, terus kalau udah kita hidup kita nggak sustain. Betul sih Pak. Betul. Kita boleh ikut hype market, tapi kita juga harus ada skill di dalamnya ya. Betul. Gitu. Bila perlu skillnya itu bisa long last. Nah itu kadang Gen Z jarang ada yang mikirnya sampai sustainable. Betul. Ya, yang dipikirin sustainable buminya doang. Iya. Hidupnya enggak. Iya. Kan gak sih kan banyak pikirnya begitu kan, sustainable earth gitu kan, gimana energi yang terbarukan dan sebagainya. Pembicaraannya tuh makro semua. Iya. Tapi yang untuk hidupnya sendiri nggak sustainable gitu loh. Iya. Itu mending harus kita fokus dulu diri kita sendiri ya, Pak ya. Karena gini, saya bukan berarti saya tuh bukan orang yang setuju 100% dengan membuat bumi jadi lebih baik buat generasi penerus. No. Prinsip saya adalah yuk kita bikin generasi penerus yang baik buat bumi ini. Gitu loh. Bukan buminya yang mesti baik gitu kan. Generasi penerus yang mesti diberesin. Iya. Ya itu juga. Setuju Pak. Betul. Nah, jadi balik lagi tetap kita harus ngeset goals ya Pak ya. Yes. Sehingga tahu cara-cara mencapainya tuh seperti apa. Jadi nggak apa istilahnya, nggak gambling atau nggak asal betul. gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu gambling sama hidup kita loh. Gitu kan. Oh ya udah mau lagi hype gitu. Oh mumpung gitu kan, duit sesaat jreng gitu kan. Begitu nanti cari hype lagi. Saya bilang ya ini kayak ikan yang lompat dari kolam ke kolam doang gitu loh. Iya. Dia nggak pernah hidup di dalam kolam itu. Iya, betul sih Pak. Setuju. Itu juga investasi juga gitu Pak. Tetap harus kita setting goals ya. Sangat perlu. Pertanyaannya kan gini, ya sesimpel gini deh, profil resiko. Di dalam investasi manapun selalu akan ada profil resiko kan. Kalau kita profil resiko kita masih low,
Jangan nekat ngambil instrumen yang profilnya gede. Iya, yang high risk ya. Ya, high risk gitu kan. Saya bilang itu sih nyari mati gitu kan. Kenapa? Karena profil kita tuh masih low risk gitu ya. Karena di dalam dunia manajemen risiko gitu ya, ada yang namanya perbedaan antara jadi risk taker sama nekat. Oh, itu perbedaan ya? Beda dong. Risk taker sama nekat ya? Risk taker itu kan berarti Sudah kita udah memperhitungkan, betul, kita kan udah memperhitungkan resikonya bahkan sedetil apapun, dan kita siap dengan resiko itu. Supaya apa? Kita tahu bagaimana mengantisipasi keadaannya kan. Tapi kan kalau nekat itu ada jurang di depan, dilompatin aja. Gambling dong berarti kalau nekat ya? Gitu loh. Jadi kayak tadi contohnya gitu kan, bahkan yang benar-benar judi aja bisa dijadikan investasi. Iya. Kenapa yang investasi malah jadiin judi gitu loh sama banyak orang? Iya, setuju. Gitu kan. Dan sangat perlu itu kan menurut saya, belajar lebih banyak mengenai investasi. Jangan cuma sekedar, menurut saya nih ya, jangan cuma sekedar mendengarkan selebritas yang cuman pakai ini, pakai no. Gak penting pakai apanya gitu kan. Yang penting adalah do you understand? Iya. Gitu. Do you understand bahwa ini contoh lagi gitu kan. Dalam investasi apalagi kita naruh di saham misalnya gitu ya. Jangan pakai duit yang lagi muter kan. Gitu ya. Pakai uang dingin lah istilahnya gitu kan. Pakai uang dingin, jangan duit yang lagi muter gitu kan. Tapi kan ada orang yang bahkan dengan biaya hidup dia pakai buat investasi. Saya bilang ini cari perkara sih yang ada. Habis gitu hidupnya dari apa? Dari pinjol judol. Iya. Itu ilmu belum cukup itu tapi udah pakai uang panas dulu. Uang gitu panas ya, Pak? dulu. Nah, hal yang sesimpel ini gitu loh. Demi dapat hasil instan. Iya. Gitu kan. Memang benar simpelnya invest waktu lagi merah, terus cairkan waktu lagi hijau. Tapi masalahnya merahnya di sini, hijaunya di sini. Bubar juga kan gitu loh. Nah, itu. Oke, ya karena ini berbicara tentang goals, tetap kan investasi tetap harus punya goals. Betul. Pak. Di kita tuh ada sebenarnya lagi ada program nih. Ya. Programnya program untuk jalan-jalan. Ya, okay, cocok untuk Gen Z gitu kan. Milenial juga bisa. Jadi kalau misalnya biasanya saya sekarang juga ya. Oh bisa. Kan jalan-jalan ini umur ya. Nah, kalau kita mau jalan-jalan rata-rata kan biasanya mereka banyaknya pakai kredit card gitu. Jadi jalan-jalan dulu bayar kemudian. Kalau di kita mau berusahakan dibalik gitu kan. Jadi untuk mengajar teman-teman di sini Gen Z emang kalau yang pengen berinvestasi itu bisa, tapi bukan di saham. Kita alat instrumennya di reksadana. Dengan goalsnya adalah jalan-jalan. Jadi ngumpulin duit selama setahun di reksadana. Goalsnya selain dapat jalan-jalan juga bisa dapat return. Iya, daripada di tabungan gitu istilahnya. Yes. Gitu Pak. Jadi tetap ya kalau mau berinvestasi kita harus tentukan goals kita ya Pak. Setuju. Masing-masing ya. Biar terarah investasinya. Betul. Jangka waktunya juga kita tahu berapa. Jadi semua emang hidup penuh harus perhitungan ya Pak ya. Iya. Nggak lucu kan kita pakai duit panas taruh di reksadana kekunci. Habis gitu pas lagi butuh-butuhnya duitnya nggak bisa dicairin. Iya, posisi lagi misalnya nggak bisa ini ya minus misalnya gitu kan. Gitu kan. Nah itu jadi oke. Menarik, reksadana berarti instrumennya lebih ke low risk ya. Gitu. Iya. Jadi kalau di kita tuh investasi nggak hanya sebatas saham, jadi ada reksadana, obligasi, sama saham. Nice. Nah ini terakhir nih Pak ya. Apa ada program khusus gitu kalau teman-teman sini yang sudah punya anak atau misalnya malah pengen kan bisa ya Pak ya, pengen sendiri gitu. Iya. Jadi, nah sebetulnya ada satu program yang saya tadi belum sebutkan gitu kan. Kami ada satu program khusus yang memang kami adakan pada waktu kira-kira sekitar pandemi kemarin lah gitu ya. Jadi ini program yang disebut sebagai family program. Jadi family program itu jadi kami mengajak untuk kalau memang benar-benar ada keluarga yang memang membutuhkan jasa kami untuk memberikan mereka sejenis training lah ya buat bagaimana mereka saling berkomunikasi satu sama lain gitu ya. Nah memang program ini diperuntukkan untuk yang harus ikut adalah orang tua, jadi termasuk ayah dan ibu berarti ya, ayah dan ibu dan anak-anak. Jadi
Istilahnya kami kayak seperti bikin program seperti corporate gitu, tapi buat keluarga, Family. untuk family. Gitu. Jadi Berapa lama tuh Pak? biasanya hanya makan waktu mungkin sekitar 3-4 hari mungkin, Oke. kurang lebih Oh, gitu nggak ya. terlalu Nggak lama terlalu ya. panjang gitu kan. Jadi itu pun juga waktunya relatif lebih fleksibel karena tergantung penjadwalan aja gitu kan. Gitu. Jadi memang salah satu tujuan kami juga kami melihat kami ingin membantu untuk menjadi jembatan komunikasi antara orang tua dan anak yang kadang-kadang memang sering nggak match ya. Iya. Gitu ya. Ya, ilmu parenting memang paling susah sih Oh Pak. yes, Iya. karena ilmu parenting itu nggak ada yang 100% Bisa works ya. box gitu ya. Selalu Pak, karena gini, kalau itu works berarti anak-anak kita adalah robot. Oke, ya betul sih. Benar. Gitu ya. Tinggal dikasih manual Iya, jalan iya, gitu iya, kan. iya. Nah, tapi sayangnya memang anak-anak kita bukan robot gitu loh. Anak-anak kita justru adalah makhluk unik yang memang kita harus memahami karakter mereka dan kita nggak bisa serta-merta menggunakan gaya parenting orang tua kita kepada mereka atau gaya parenting dari orang yang jadi role model kita. Wah, ini bagus nih gaya parentingnya. Dipakai ke anak kita belum tentu itu efektif. Oke. Kenapa? Karena anak kita adalah unik. Iya. Gitu. Karena sayangnya memang tidak banyak orang tua yang memahami karakter anak. Sehingga mereka cuma pakai pokoknya saya taunya begini. Nah ini kembali lagi kepada berpikir kritis. Mereka hanya taunya hanya seperti itu. Nah kami memberikan mereka bantuan. Gitu. Kami menjembatani. Gitu. Sehingga anak-anak ini harapannya adalah antara keluarga, antara orang tua dan anak, atau bahkan mungkin anak-anak sesama saudara juga hubungan makin harmonis. Harmonis itu tidak berarti harus setuju semuanya, tetapi justru di dalam keberbedaan kita bisa nggak get along together. Itu harmonis. Iya, itu yang paling penting ya. Betul. Nah itu program kami dan buat teman-teman kawan-kawan Visto yang lagi nonton hari ini, kalau Anda daftar di Jorobot Powers, kami akan bisa memberikan sebuah harga khusus buat Anda. Oke, nanti ada linknya di bawah ya. Gitu ya. Oke. Pesan Pak, pesan yang apa ya? Monohok apa ya? Oke, Pesan monohok, apa lah? monohok ya. Biar Gen Z itu Oke. bisa merubah mindsetnya. Saya kembali kepada message saya tadi bahwa siapapun kita harus memiliki cara pandang yang kritis. Bahwa kita tidak bisa hanya serta-merta melihat sebuah situasi dari satu perspektif, tetapi belajarlah untuk membangun, melihat sebuah situasi dari perspektif yang berbeda. Dan kita akan harus menemukan perspektif mana yang berguna buat kita. Media, jurnal, apapun itu, semua pasti akan memiliki biasnya sendiri-sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi informasi tersebut? Apa kita mau terus-terusan kesel, nyinyir, atau kita mau melihat, enggak, saya enggak mau jadi seperti ini. Dan saya harus melakukan perubahan dalam hidup saya. Kita nggak bicara tentang generasi, dalam hidup saya. Itu. Oke, semua pesan yang ini ya sangat menyentuh. Semoga Gen Z sekarang yang mindsetnya nggak terarah bisa terarah ya Pak. Betul. Goals ke diri sendiri harus tetap diutamakan ya. Betul. Oke Pak Andrew, thank you Terima kasih, Mbak waktunya Sandra. untuk di investasiku. Nanti kita next berbincang-bincang lagi boleh, ya Pak ya. boleh. Untuk mengedukasi Happy to Konvisto help, di sini yes. semua. Oke, dan Konvisto nggak lupa saya ingatkan terus untuk bertransaksi di investasiku, baik reksadana, saham atau obligasi, karena Konvisto akan mendapatkan cashback point yang poinnya bisa dipakai di seluruh Merchant Citicorp atau bisa diinvestasikan kembali di reksadana. Oke, sekian Investo kali ini, investasiku for better tomorrow. Bye-bye.